Nah, di sini kita udah kedatangan narasumber yang kedua kita nih ya, Mbak Ica. Nah, Mbak Ica tadi kan Mbak Alvina udah memperkenalkan diri nih. Mungkin Mbak Ica bisa tuh menyapa teman-teman kita yang berada di rumah yang sedang menonton podcast pada hari ini untuk menyapa nih, biar pada kenal. Tapi kalau udah kenal nggak apa-apa, nanti kita kenal. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ica Sluvia. Saya merupakan mahasiswi semester 4 ini, Prodi Pendidikan Bersekolah Desa. Mungkin teman-teman kelas 4C ini sudah kenal saya. Iya, wah, halo Mbak Ica. Nah, aku panggilnya Mbak Ica aja ya. Oke. Semester berapa? Semester 1 baru. Semester 2 ini ya? Iya, semester 2 ini. Nah, Mbak Ica ini kan dari satu tim ya sama Mbak Alvina ya, Masya Allah. Gimana nih kabarnya Mbak Alvina dan Mbak Ica? Iya, Mbak Ica dulu boleh. Alhamdulillah baik, sehat. Ya, alhamdulillah. Mbak Alvina, kabarnya gimana nih? Alhamdulillah juga sehat. Wah, Masya Allah. Nah, teman-teman, kan kita hari ini kan podcast spesial karena kita menghadirkan narasumber yang berprestasi dan sangat menginspirasi juga tentunya. Nah, Mbak Ica sendiri ini adalah mahasiswa yang lolos Timnas PKM tahun 2021 dan 2022 dan lolos pendanaan Timnas nih, Masya Allah. Wah, sangat keren sekali nih, luar biasa. Dan juga Mbak Alvina nih yang udah kita kenalan tadi nih, udah menyapa dari awal nih. Mbak Alvina ini menang Silver Medal International Athlete Science Project Olympiad 2022, lolos pendanaan PKM PM 2022 dan anggota PKM PM ke-35 Timnas 2022. Masya Allah. Wah, narasumber kita hari ini sangat istimewa, spesial sekali nih. Nah, Mbak Alvina dan Mbak Ica, gimana nih perasaan kalian? Kan tadi Mbak Alvina udah ya, Mbak Ica nih, perasaan Mbak Ica berada di sini bersharing-sharing cerita dengan teman-teman yang sedang menonton podcast pada hari ini. Perasaan saya sih ya senang bisa sharing-sharing dengan teman-teman PGSD ini, baik di semester 1 maupun di semester lainnya. Karena waktu perlombaan kemarin itu memang benar-benar pengalamannya tuh banyak banget gitu. Nah, iya. Wah, sangat luar biasa sekali nih. Nah, Mbak Isa dan Mbak Alvina, kan hari ini kan podcast ini kita akan membahas tentang serba-serbi PKM nih. Nah, seperti yang kita tahu, PKM sendiri itu ajang bagi mahasiswa yang ingin berkreasi nih untuk menciptakan ide baru kan ya. Nah, tapi mungkin ada dari teman-teman PGSD sekalian yang sedang menonton podcast pada hari ini tuh masih belum paham dan mengerti. Sebelum kita berbincang lanjut tentang PKM, nah mungkin Mbak Alvina dan Mbak Ica sendiri bisa menjelaskan tuh PKM itu apa sih dan PKM itu singkatan dari apa sih mungkin gitu. Sebelum kita berbincang lebih lanjut lagi gitu. Mungkin dari Mbak Ica dulu atau Mbak Alvina boleh. Baik, menurut saya ya program kreativitas mahasiswa itu atau sering disebut dengan PKM itu program yang diadakan oleh Dikti, Kemendikbudristek, Riset dan Teknologi oleh Badan Bilmawa. Itu kita diajarkan untuk membuat karya tulis ilmiah yang berbentuk dengan penulisan melalui proposal. Nah, dengan proposal tersebut itu nanti dapat didanai mulai dari 6 sampai 10 juta gitu. Wow, Masya Allah. Jadi gitu teman-teman tentang PKM. Nah, Mbak Alvina nih, mungkin mau jawab juga nih dari definisi PKM menurut Mbak Alvina sendiri. Kalau dari definisi umumnya ya, PKM itu kan suatu ajang atau kompetisi dari kementerian untuk memfasilitasi para mahasiswanya. Nah, kemudian singkatan dari PKM itu sendiri kan program kreativitas mahasiswa.
kata kuncinya berarti kan kreatif ya. Iya. Itu berarti kekreativitasannya itu dituangkan ke dalam suatu tulisan ataupun proposal. Nah, kemudian kenapa memilih PKM? Itu karena dari PKM itu kita diajarkan tentang yang pertama ada kolaborasi. Jadi misalnya kita lagi belajar, misalnya saya dari bidang X gitu kan. Nah, kemudian kita dapat tim dari bidang A dan penelitian kita juga tentang bidang itu gitu. Jadi kita bisa belajar dari bidang-bidang lainnya. Walaupun saat ini implementasinya kita sedang belajar bidang X, tapi kita juga memanfaatkan kesempatan lain untuk belajar bidang lain. Nah, terus selanjutnya kita juga diajarkan cara disiplin atau manajemen waktu gitu. Nah, selain itu juga dari PKM itu kita bisa berpikir kritis serta bisa kayak berkreativitas sesuai dengan bakat dan minat kita. Udah, seperti itu. Jadi kita udah dapat pemikiran nih tentang PKM sendiri. Jadi definisi dari PKM sendiri. PKM yaitu singkatan dari Pekan Kreativitas Mahasiswa, yang mana digarisbawahi dua kata kreativitas mahasiswa, di mana mahasiswa harus berpikir untuk kreatif untuk menciptakan sesuatu yang baru untuk kita. Nah, seperti yang tadi udah disampaikan seperti Mbak Ica dan Mbak Alvina nih, untuk berkolaborasi, untuk mencari teman juga ya Mbak. Iya, betul. Untuk disiplin, untuk bagi kalian nih yang belum disiplin, ikut ini juga bisa nih, disiplin untuk manajemen waktu, bersharing-sharing juga. Boleh nanti tanya kepada Mbak Alvina atau Mbak Isa, bagaimana sih mereka untuk manajemen waktu. Tapi sebelum itu kita akan membahas tentang PKM dulu. Terus Mbak Alvina dan Mbak Ica nih, hal apa yang membuat kamu Mbak Alvina dan Mbak Ica untuk mengikuti PKM sendiri nih, untuk membuat karya di pada ini? Hal apa yang berdasar ingin mengikuti PKM nih? Kenapa sih aku pengen ikut PKM gitu? Mungkin bisa dijawab Mbak Alvina atau Mbak Ica dulu. Oke, bagi saya mengikuti PKM ini, PKM itu bukan hanya sekedar ajang kompetensi untuk mengadu bakat ya, akan tetapi bagi saya PKM ini tuh challenge untuk diri kita sendiri, challenge untuk menjadikan diri kita itu untuk terus belajar ke satu bidang ke bidang-bidang lainnya gitu. Jadi bukan hanya satu bidang aja gitu. Ya. Oke, Mbak Ica boleh. Ya. Kalau menurut saya sendiri, kenapa saya ikut PKM? Karena saya ingin menambah prestasi saya. Kan saya masih semester 2 nih, belum punya prestasi apa-apa, belum tahu apa-apa. Saya juga dulu belum tahu PKM. Nah, saya mencoba dulu gimana sih caranya biar bisa ikut ini, program ini. Terus bagaimana sih nanti kalau kita misalnya, kan ini beda jurusan juga, nah kita kan kolaborasi. Nah, kita tuh kayak bisa menjalin pemikiran yang berbeda tapi nyari menjadi satu gitu. Jadi kayak menambah pengalaman juga, soft skill-nya juga bertambah, terus manajemen waktu dalam mengatur pertemuan di kelompok juga itu bisa menambah kita gitu. Dan menambah bener manfaat yang banyak gitu dari PKM ini. Jadi teman-teman yang baru semester 1 ini, meskipun kalian belum tahu, kalian bisa mencobanya untuk mengikuti ajang program kreativitas mahasiswa ini gitu. Nah, gitu loh, luar biasa nih Mbak Alvina dan Mbak Isa. Seperti tadi Mbak Isa yang udah katakan nih, untuk kalian yang masih bingung nih PKM itu apa sih? Nah, ini kan ada narasumber kita nih yang sangat berprestasi, mungkin nanti bisa ditanya-tanyakan gitu. Nah, jangan lupa untuk menyediakan pulpen dan buku untuk mencatat hal-hal yang penting nih. Gitu. Nah, untuk ini kan PKM sendiri kan pasti ada beberapa bidang nih Mbak. Nah, ada dari mereka tuh pasti masih belum masih kayak kepikiran gini, wah kayaknya bidangku tuh gak ada di sini deh. Terus tapi dia belum tahu nih bidang-bidang di PKM itu apa aja gitu kan. Nah, makanya ini mau saya tanya, bidang-bidang yang berada di PKM itu sendiri itu ada berapa dan apa saja gitu. Mungkin bisa dijelaskan kepada teman-teman PGSD kita yang berada di rumah. Ini saya ada yang kurang hafal ya, jadi mohon maaf agak baca juga.
Jadi bidang PKM di tahun ini di 2023 itu ada 10. Yang pertama itu ada PKM RE atau riset eksakta, itu isinya itu PKM ini kayak mencakup lebih fokus ke karya fenomena alam ilmiah seperti biologis dan lain sebagainya. Kalau PKM RSC itu riset sosial humaniora, berbeda dengan eksakta. Kalau RSC itu kita mengarah kepada masyarakatnya, jadi kita meneliti seperti masyarakat umum gitu, seperti eksistensi bagaimana sih Menara Kudus itu biar bisa berkembang kayak gitu ya. Terus PKMK atau PKM kewirausahaan itu kita menjual produk ya, gak hanya makanan dan minuman, tapi kita bisa bentuk dengan media pembelajaran, itu juga kita bisa menjualnya. Terus yang keempat itu ada PKM PM atau pengabdian masyarakat, itu arahannya itu mitra dari pengabdian masyarakat ini mitranya non-profit seperti SLB, terus disabilitas, terus Karang Taruna, ibu-ibu PKK dan lain sebagainya. Pokoknya itu yang PKM-PM itu non-profit. Berbeda dengan PKM-PI atau penerapan IPTEX. Kalau PKM-PI itu mitranya itu berprofit, bisa seperti petani, terus tukang jamu dan lain sebagainya. Terus ada PKMKC atau Karsa Cipta. Itu kita membuat seperti alat-alat yang belum pernah ada. Seperti itu. Dan bentuknya itu nggak harus langsung jadi alatnya, tapi kita menyediakan prototipe. Terus kalau PKMKI atau karya inovatif, itu seperti PKM kita membuat suatu karya tapi bisa dikomersialkan atau buat lebih banyak untuk diperjualbelikan. Ini kalau PKMKI biasanya nanti itu arahannya bisa dijual di industri perusahaan. Terus PKM VKG atau video gagasan konstruktif itu PKM ini membuat tentang video-video gitu. Aku lupa videonya, pokoknya videonya itu yang konstruktif ininya gitu. Terus PKM itu gagasan futuristik tertulis. GFT saya kemarin lupa ya, kurang tahu. Terus kalau PKM AI itu artikel ilmiah, kita bisa membuat karya tulis ilmiah. Nggak harus ada medianya juga, itu cuma menulis saja gitu. Ya. Itu di bidang-bidangnya nih. Nah, aku masih belum ngerti yang kewirausahaan dan karya cipta. Itu kan sama-sama menciptakan ya, Mbak? Iya. Nah, itu bedanya itu seperti gimana? Kalau menurutku ya, kalau kewirausahaan itu kan kita melihat peluang pasarnya, dibutuhkan oleh masyarakat apa enggak sih, terus bagaimana sih nanti konsumen ini bisa menarik dengan produk yang akan kita jual. Berbeda dengan KC. Kalau KC itu kita nggak usah melihat peluang pasarnya, asalkan memang itu benar-benar tuh alat ini yang mau kita buat itu belum ada sama sekali gitu, tapi nilai kebermanfaatnya juga banyak gitu. Oh begitu, jadi itu teman-teman perbedaan dari kewirausahaan dan karsa cipta ya Mbak. Kewirausahaan itu kayak kita harus melihat peluang pasar, omset dari pasarnya sendiri, untuk kita menjual produknya gitu ya Mbak. Kalau karsa cipta ambil aku sampai ke ciptaannya itu masih belum ada gitu. Nah itu tadi beberapa bidang-bidang yang udah disebut oleh Mbak Ica nih, udah dicatat belum? Nah nanti ada kedua nih. Nah kan tadi kan udah membahas tentang bidang-bidang sendiri nih Mbak. Terus kita membahas tentang Mbak Ica dan Mbak Alvina ini kan PKM-PM ya, pengabdian masyarakat. Nah ini Mbak Ica dan Mbak Alvina ini posisi dalam timnya itu sebagai apa? Gitu mungkin boleh dikasih tahu kepada teman-teman yang berada yang sedang menonton podcast ini. Baik, sebelumnya perkenalkan, di sini saya kemarin itu kan mengikuti PKM-PM dengan judul Pop-up Craft berbasis kearifan lokal untuk mengenalkan huruf dan angka pada siswa tunagrahita. Nah, posisi saya di situ itu sebagai ketua. Kalau Mbak Alvina sendiri bisa dijelaskan? Saya sendiri mengikuti PKM-PM yang diketuai oleh Ica, saya sebagai anggota.
Jadi kita satu tim ya, Cak? Iya. Jadi ini Mbak Isa dan Mbak Alvina ini satu tim ya ternyata. Oke, tadi kan judulnya aku udah Pop-up craft berbasis kearifan lokal untuk mengenalkan huruf dan angka pada siswa tunagrahita di SLB Negeri Jalan Kudus. Oh, banyak sekali ya kata-katanya. Judulnya itu ada maksimalnya juga. Oh iya, itu 20 kata ya kalau mau buat judul dalam PKM itu ya. kriterianya untuk judulnya ya maksimal 20 kata. Kalau minimalnya Mbak? Nggak ada. Cuma ada maksimalnya 20 kata gitu ya. Oke. Nah, ini tadi kan judulnya udah ada ya. Apa pop-up itu ya tadi ya. Nggak tahu itu panjang sekali. Iya, pop-up craft. Iya. Nah, itu mungkin untuk teman-teman nih ya sedang menonton podcast pada hari ini tuh mungkin ada dari mereka yang masih belum menemukan ide nih judul, ingin buat judul apa nih aku nih. Terus dengan podcast ini mungkin Mbak Ica dan Mbak Alvina nih mungkin bisa ngasih tips and trick untuk teman-teman kita yang masih belum menemukan judul untuk dikasih tips and triknya gitu. Gimana cara menemukan ide kalian? Kok kalian bisa menemukan ide judul itu pop-up craft itu ya itu. Apa yang menginspirasi kalian gitu? Oke, jadi yang pertama yang menginspirasi itu kita lihat dari analisis kebutuhan dulu. Kita melakukan survei. Nah, dari survei itu kita temukan permasalahan-permasalahan yang sekiranya itu bisa dijadikan ide. Gitu. Jadi awalnya survei dulu ya, Cak dulu. Karena kita kan setim kan dulu. Terus kita langkah pertama itu kita survei, kita tentuin objeknya dulu di sekolah mana, kemudian dari situ kita cari permasalahan-permasalahan apa sih dari pihak mitranya tersebut. Nah, ketika sudah dapat permasalahannya, kemudian kita cari solusinya. Dari solusi itu kita diskusikan dengan Bapak Ibu guru di sana, dari narasumbernya yang di sana, kemudian dari situ inovasinya kita tuh misalnya diterapkan di sini tuh kira-kira efeknya seperti apa, apakah akan mengalami pengaruh yang besar ataupun enggak gitu. Nah, kemudian kalau udah dapat solusi sama permasalahannya tadi, itu kita rangkai jadi sebuah judul gitu. Dengan pemilihan diksi yang menarik tentunya. Dan jangan lupa, jangan sampai melebihi 20 kata. Itu ya. Wah, itu inspirasinya tuh. Jadi dari Mbak Isa dan Mbak Alvina sendiri itu udah menentukan tempatnya dulu ya? Atau udah dari kampusnya sendiri? Kalau pihak mitranya itu kita sendiri yang menentukan. Oh, oke. Jadi tadi udah dikasih nih inspirasi dari Mbak Isa dan Mbak Alvina bagaimana mereka menemukan judul nih. Judulnya bagus sekali sih. Banyak itu tapi bagus. Nah, yang pertama tadi survei. Nah, kalian harus tahu nih dari permasalahan-permasalahan yang ada di tempat yang ingin kalian survei dulu ya. Nah, untuk dicari solusi terus nanti digabung menjadi judul yang bagus. Tapi itu judulnya bagus sekali, Mbak. Makasih. Bagus sekali. Itu yang menyusun judulnya itu siapa? Itu bareng-bareng kita setim ya. Berapa kata itu Mbak judulnya? Tadi kan pas 20. Wah, Masya Allah. Pengen dipasin ya, gak mau dibawahin gitu. Oh iya, aku mau Ayo gak apa-apa. Oh iya, aku mau bagi-bagi tips buat kalian yang kebingungan cari judul nih. Kalian tuh bisa melihat dari lingkungan sekitar kalian, ada topik apa sih yang viral terkini. Misalnya kalian itu di daerah kalian atau banyak limbah nih. Nah, kalian manfaatin aja, nanti ajukan di proposal ini. Tapi jangan lupa ya, judulnya itu harus buat semenarik mungkin. Misal di daerah Jepara kan banyak ukir kayu. Nah, manfaatkan aja ukir kayu itu buat media pembelajaran ya. Misal nanti buat media pembelajaran untuk anak prasekolah dasar, untuk memperkenalkan bangun dan lain sebagainya itu bisa. Kalau dibuat ide. Oh iya, nah itu ada lagi. Iya, mau nambahin lagi, jadi bisa berupa dengan fokus group discussion ya. Misalnya kayak kita lagi bertiga nih, kita kumpul gitu, terus kita saling bertukar ide, terus kayak bisa kita kayak misal kita lagi kumpul sesama mahasiswa ataupun dengan
kalau kita backgroundnya dari pendidikan, berarti kan kita berinteraksi dengan siswa ya. Misalnya kita berkumpul sama siswa, kemudian ditanyai kira-kira problemnya apa sih kalau di sekolah, gitu juga bisa dijadikan sebuah ide. Terus selain itu juga bisa dengan brainstorming sama observasi. Itu kita saling bertukar ide, terus kemudian observasi di lingkungan kita sendiri gitu. Terus kalau yang terakhir itu dari misalnya kalau sampai buntu nih, misalnya dari tadi ada survei, terus kemudian fokus group discussion, terus sama yang dipaparkan Mbak Ica tadi itu masih buntu, itu kita bisa lihat contoh-contoh proposal yang lolos pendanaan di tahun kemarin. Karena jejak digital itu kan masih ada kan ya, jadinya kita bisa memanfaatkan itu untuk mencari judul-judulnya apa aja sih yang lolos di pendanaan tahun kemarin. Itu juga bisa jadi inspirasi untuk membuat ide. Itu nih tips and trick nih dari Mbak Isa dan Mbak Alvina. Tadi menemukan ide tuh gampang, kita lihat nih sekitar-sekitar seperti Mbak Isa tadi. Walaupun kayak orang lain lihatnya nih kayak biasa aja, tapi itu ternyata bisa dijadikan ide gitu buat judulnya nih. Dan juga tadi untuk FGD kita bersharing-sharing untuk menemukan permasalahan apa yang kita bahas nih nanti di proposal. Nah tadi kan udah tadi Mbak Alvina bilang nih untuk bisa mencari referensi dari judul yang lolos kemarin. Nah itu mungkin mungkin dari teman-teman sekalian pengen tahu dari Mbak Isa dan Mbak Alvina tuh kalau untuk mencari referensi dari judul-judul itu tuh mencarinya di mana gitu. Oke, kalau untuk sumbernya kita kan bisa cari di jurnal ya, terus untuk bisa cari di Google Scholar juga, terus untuk referensinya kita bisa tanya-tanya ke yang lolos pendanaan, terus bisa tanya-tanya dari universitas lain juga yang menang PIMNAS maupun yang lolos pendanaan juga gitu. Oh iya, itu udah dicatat kan itu. Nah itu bagi yang belum tahu nih judulnya apa, nanti kalian bisa cari referensi atau berdiskusi untuk mencari ide di mana-mana loh yang masih ada nih di sekitar kita, tapi bisa dijadikan ide. Nah, terus itu kan judul nih Mbak Alvina dan Mbak Isa sendiri udah berapa kali mengikuti PKM nih? Kalau saya baru pertama kali nyoba kemarin itu yang tapi langsung lolos pendanaan itu kan luar biasa sekali sih Mbak. Alhamdulillah. Pertama kali dan udah langsung lolos pendanaan gitu loh. Sama saya juga. Iya, kan kita hari ini luar biasa di narasumber kita. Jadi buat teman-teman nih kalau belum tahu, jadi kalau kita udah pernah ikut PKM tapi pengen ikut lagi gitu jadinya boleh gitu kan ya Mbak? Boleh sekali. Boleh. Nah gitu. Oh iya, ini mungkin pertanyaan yang simpel. Itu kan kita dalam PKM itu kan mesti mencari tim tuh. Nah itu tuh dalam satu tim itu mungkin ada maksimal orang atau minimal orang, terus apakah boleh dari jurusan luar atau harus sama jurusan nih sama kita. Soalnya tuh kemarin saya tuh lagi duduk-duduk ya, terus ada mbak tuh tanya sama saya gini, Mbak kamu mau join nggak gitu kan. Saya kan bingung sih mau join apa, kan aku tanya gini, join apa ya Mbak, gak mungkin dong aku bilang langsung iya boleh gak apa-apa aku join gitu, gak mungkin tau. Terus aku tanya, terus katanya nah itu ikut join PKM, terus aku ditanya tuh dari jurusan mana, terus aku bilang PGSD, terus aku tanya dia dari mana tau, dia bilang dari psikologi gitu. Karena aku masih semester 1 gitu, masih belum tahu apa sih itu PKM gitu. Nah buat kalian nih yang berada di rumah yang sedang menonton podcast dari ini nih, mungkin bisa tahu nih satu anggota tim itu boleh beberapa jurusan atau enggak, terus berapa sih ketentuan maksimum minimum untuk anggotanya sendiri. Mungkin boleh dijelaskan bisa kenal aku ya. Jadi untuk kelompok sendiri itu maksimal 5 orang dalam satu tim, itu boleh berbeda jurusan dan harus berbeda tingkatan ya. Kalau misal kita nih, aku nih semester 4 ini, nah kalau aku mengajak temanku dari PGSD semua semester 4 terima itu jangan, karena dari program kreativitas mahasiswa sendiri ini kan program MBKM nih, harus ada berbeda jurusan juga, berbeda tingkatan, jadi nanti ada kolaborasinya gitu.
Gitu. Kalau minimalnya itu 3 orang, maksimal 5 orang gitu. Minimal 3 orang, maksimal 5 orang. Nah, itu yang belum tahu. Itu yang mencari anggota itu kita sendiri atau udah ditentuin di pihak kampusnya? Oh iya, kalau cari anggota itu kita harus, menurutku ya, kalau kalian mau cari anggota itu kalian harus punya ide, enggak harus sih, lebih baik itu kalian udah punya rencana ide gitu, karena nanti kan kalau kita mau cari anggota itu bisa disesuaikan dengan apa yang akan kita buat gitu. Misal kita mau membuat media pembelajaran nih, kan nggak harus anak PGSD semua, ada anak PI ataupun kolaborasi dengan anak psikolog, misal ada disabilitas itu kan bisa ada anak psikolog juga kayak gitu menurutku ya. Nah itu untuk jadi timnya tuh mungkin kalau untuk jurusannya kita bisa milih sendiri jadinya ya Mbak? Iya. Sesuai dengan judul yang kita akan pilih. Nah menurut Bel, Vina dan Mbak Ica nih, mending judul dulu atau tim dulu? Kalau menurut saya mending judul terlebih dahulu. Jadi kalau kita udah menentukan ide gitu, otomatis kita kan jadi tahu nih arahnya kita mau ambil dari prodi apa gitu. Misalnya kita udah dari prodi pendidikan semua. Nah, sedangkan ide kita itu membutuhkan teknologinya, berarti kita kan harus ambil dari bidang lain yang bisa teknologi itu gitu. Ataupun misalnya kayak kita pendidikan, akan tetapi di materi kita itu membutuhkan yang bahasa Inggris gitu, berarti kita harus ngambil dari prodi bahasa Inggris gitu. Jadi ide dulu baru kita cari tim. Mbak bisa sama ya, ide dulu baru tim. Oke, jadi gitu teman-teman. Jadi ide dulu baru tim nih. Kan biar nanti kita untuk mengetahui idenya, terus kita bisa tahu nih anggota tim mana yang harus kita ambil, jurusan mana yang sesuai dengan ide kita gitu ya. Nah gitu. Oke, terus untuk Mbak Isa dan Mbak Alvina sendiri. Kan ini kalian kan beda semester ya? Iya, beda semester. Beda semester. Terus tapi kok bisa satu tim gitu? Gimana pertemuan kalian yang terpisah dalam satu tim ini? Pertemuan kalian, siapa yang mempertemukan kalian nih untuk jadi satu tim di PKMPM ini? Saya dulu gak kenal sama Mbak Alvina, dan Mbak Alvina juga gak kenal sama saya ya. Iya. Soalnya itu kita bertemu di dalam suatu wadah organisasi. Kampus. UKM apa tuh ya? Boleh di-spill? Boleh. Apa? Kan biar tahu. UKM itu bersosialisasi gitu. Saya dan Mbak Alvina itu mengikuti UKM FIMA, ada yang tahu FIMA, Forum Ilmiah Mahasiswa. Jadi kami dipersatukan di situ, dan kebetulan timnya itu udah dibuatkan dari organisasi itu gitu. Oh, organisasi itu sendiri sudah mempersiapkan itu sejak awal. Masya Allah. Gitu. Jadi itu pertemuan yang kita tahu nih. Nah, mungkin dari kalian nih kalau masih belum menemukan ide, tapi udah menemukan ide terus masih belum tahu nih untuk menemukan partner kalian, satu tim kalian, mungkin bisa dari organisasi. Kan organisasi juga kan untuk mencari pertemanan, menjadi pertemanan. Nah juga ini di PKM juga bisa menjadi pertemanan kan ya Mbak? Iya betul sekali. Bisa jadi berbagai jurusan soalnya ya. Oke, kan di PKM ini sendiri kan kita udah membahas tentang bidang-bidangnya, terus apa sih itu PKM, terus timnya, ide, judul. Nah, bagaimana untuk tahapan-tahapan PKM sendiri? Kan pasti kan semua untuk teman-teman PGSD yang di rumah pengen tahu tahapan-tahapan saja yang ada di PKM, mungkin nanti mereka bisa menyiapkannya atau gitu. Mungkin bisa dijawab. Coba dulu nih Oke, saya jawab ya. Jadi yang pertama itu kita mengajukan proposal terlebih dahulu. Nah, proposal itu nanti akan diseleksi di universitas, seleksi internal terlebih dahulu. Apakah proposal kita itu lolos universitas apa tidak gitu. Nah, selanjutnya kalau sudah diumumkan lolos, itu kita akan diikutkan seleksi yang langsung itu dari titik gitu. Nah, kemudian nanti ada pengumuman yang lolos pendanaan. Kalau udah tahu pengumuman lolos pendanaan kan, nanti kita menjalankan program pendanaan tersebut.
Kemudian nanti ada di bagian laporan kemajuannya PKP 2. Itu tahapannya presentasi. Nah, kalau sudah di tahap PKP 2 itu nanti ada itu lagi penyempurnaan laporan akhir. Kalau udah di laporan akhir terus diajukan lagi, dikirimkan lagi, baru pengumuman siapa yang lolos timnas. Kalau udah timnas berarti langsung berangkat ke sana gitu. Dan kemarin timnasnya offline. Alhamdulillah. Karena yang kemarin kan online ya. Iya. Tapi Tahun yang kita itu offline. Alhamdulillah. Nah itu kalau presentasinya tadi kan ada yang presentasinya. Iya betul. Itu tadi untuk timnya Mbak Isa dan Mbak Alvina sendiri itu di sini atau masih di depan sini? Presentasinya. Kalau pas Presentasinya. waktu PKP 2 itu melalui online via Zoom. Jadi setiap tim itu kita kebetulan nggak satu Zoom di ruangan. Biasanya kan ada yang satu Zoom di ruangan. Tapi kita di rumah sendiri-sendiri yang benar-benar sinyalnya itu kuat gitu. Nah, kalau yang secara offline-nya itu kan di Universitas Muhammadiyah Malang, itu presentasinya secara offline ya langsung ada dewan juri di depan kita gitu. Dan ada juga peserta lain, tapi dalam satu kelas itu. Wah, luar biasa sekali. Itu pas presentasi 3 menit ya sih, Mbak. Di situ ada berapa tim tuh yang masuk ke tahap presentasi? Kalau PM sendiri itu dibagi jadi 2 ruangan ya. Ada 2 kelas, di mana satu kelasnya itu terdiri dari berapa ya dulu jumlahnya? 22 tim perwakilan dari Universitas Satu Indonesia. Wah, 22 tim tuh dan Iya. Dari tapi udah masuk luar biasa sekali loh ini. Tadi kan kita udah membahas tentang apa tadi Kak? Iya, presentasi gitu ya. Udah tahapan-tahapannya tuh ya kita. Jadi kan kita mengajukan proposal itu ke pihak universitasnya ya. Itu nanti kan yang mengajukan proposalnya itu banyak. Itu nanti diseleksi sendiri dari universitasnya. Jadi tidak semuanya yang mengajukan proposal itu bisa lolos. Kalau semisal nih satu orang itu bisa mengajukan beberapa judul atau enggak? Bisa. Maksimal 2 judul. Maksimal 2 judul. Akan tetapi ada ketentuan di mana satu orang itu hanya boleh jadi 1 kali ketua. Misalnya kan ngajuin 2 judul ya. Jadi ketuanya itu harus di satu tim ini aja, salah satunya gitu. Boleh ketua semua. Oke, jadi kalau dia berada di 2 tim nih. Jadi yang satunya itu harus yang ketua, yang satunya tidak boleh jadi ketua, jadi anggota. Nah kalau semisal jadi ketua-ketua itu tidak boleh. Iya. Kalau anggota nih Mbak? Boleh. Oke, jadi tidak apa nih. Nah kalau semisal 2 judul itu di lolos pendanaan semua. Enggak apa-apa. Ya apa, asalkan dia salah satu jadi ketua aja, nggak boleh 2 judul terus jadi ketua semua, itu nggak boleh. Soalnya nanti kan ada yang manage ini sih program kerjanya gimana. Kalau kita anggota kan kita ngikut ketua. Nah kalau kita ketua semua memanage waktunya itu ya susah itu ya. Oke. Terus kita tadi udah bahas itu semua ya. Terus kan tadi pertama kita mengajukan proposal nih. Terus poin-poin yang harus diperhatikan dalam pembuatan proposal PKM sendiri itu apa yang harus diperhatikan nih buat teman-teman BGS yang sedang di rumah yang sedang menyusun proposalnya gitu, untuk memperhatikan poin-poin penting gitu. Mungkin bisa dijawab. Siapa dulu nih? Siapa dulu? Oke, kalau poin-poin pentingnya ya itu yang pertama harus mengikuti panduannya. Panduan harus diikuti kayak sistematika penulisannya, kemudian kayak proposalnya itu aturan-aturannya seperti apa, itu harus diikuti semuanya, ikuti panduan. Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua itu inovasinya apa itu harus diperjelas. Gitu, itu yang kedua. Terus yang ketiga, masalah yang diambil dari suatu permasalahan ide tersebut itu harus benar-benar dialami oleh si pihak mitra tadi. Gitu. Jadi masalahnya jangan kayak dibuat-buat ataupun mengada-ngada gitu, kayak harus sesuai sama faktanya gitu.
gitu. Terus sama yang terakhir itu harus apa ya, sama mitranya itu harus saling interaksi, terus diajak diskusi, kayak saling bertukar pendapat, saling terbuka gitu sama pihak komunikasi. Iya, betul. Oke. Itu kalau dari saya. Mungkin dari Kak Ica. Kalau aku nih, kalian tuh harus bener yang dikatakan Mbak Vina, sama kalian lihat pedoman terbaru. Kalau udah punya apa belum pedoman PKM terbaru? Belum tahu. Nah, belum tahu. Itu Mbak Ica dan Mbak Alvina untuk tahu buku pedoman itu harus beli atau ada di websitenya? Ada di websitenya. Oh, ada di websitenya namanya apa Mbak? Mungkin bisa teman-teman ketahui sebelum menulis proposal. Websitenya namanya, kemarin saya lupa websitenya apa, nanti bisa saya share. Oke, nanti bisa sama Mbak Ica nih websitenya nih. Oke, terus Mbak. Ya, terus jangan lupa ya, kan itu nanti di proposal itu di template-nya itu nggak ada cover. Nah, jangan sampai kalian tuh menyalahi aturan, kalian malah bikin cover sendiri. Nah, kalau kalian itu masih ngeyel ya mau buat cover, dari pihak sananya itu langsung nggak diterima. Oh, covernya jadinya ada template-nya dari iya. Jadi kalian ikuti aja aturan dari template itu gitu, jangan menyalahi aturan. Terus maksimal itu halamannya ada 10 halaman, mulai dari bab 1 sampai dengan daftar pustaka. Terus tulisannya itu udah ada di buku pedoman semua sih. Nanti bisa saya share gitu. Nah, itu untuk poin-poin penting yang harus kita perhatikan nih dalam membuat proposal. Itu tadi yang paling penting covernya. Covernya template-nya jangan buat sendiri. Nanti kalau semisal nih ada dari kita yang pengen membuat cover sendiri, jangan itu, jangan. Terus halamannya itu 10 halaman. Itu maksimalnya, Mbak? Maksimal. Oh, oke. Ada minimal? Enggak ada. Oke, maksimal kita harus sama pas kayak tadi judul 20 kata. Jadi kita kalau bisa harus 20 kata. Harus sama maksimalnya gitu ya, Mbak. Oke. Nah, nanti untuk buku pedomannya nanti akan di-share oleh Mbak Ica atau Mbak Alvina nanti untuk kalian untuk tahu poin-poin penting ya. Nah, untuk teman-teman PGSD yang ada di rumah, menurut Mbak Ica dan Mbak Alvina sendiri kan udah lolos pendanaan KM nih. Iya, betul. Nah, peluang seperti apa yang perlu sobat PGSD ketahui, kayak peluangnya, ada berapa peluang untuk kita tahu nih untuk lolos pendanaan menurut Mbak Ica dan Mbak Alvina sendiri sampai ke tahap pendanaan gitu. Peluangnya. Peluang bagi semua mahasiswa kan kita ada yang mengajukan proposal itu kan ada banyak. Yeah. Nah itu pas angkatan Mbak Ica dan Mbak Alvina sendiri yang mengajukan itu ada berapa? Ada perjuangan nih ya. Iya. Dulu itu kan di UNIF itu seleksi internal dulu ya. Seleksi kampus dulu. Nah, itu tuh diambil cuma 125 proposal. Itu peluang kita ya. 125 proposal, akan tetapi tahun ini ada peningkatan nih. Kabar gembira ya buat kalian semua. Ada peningkatan itu menjadi 150 proposal. Jadi di UMK sendiri dikasih kesempatan 150 proposal untuk diajukan di Benawa gitu. Wah, itu peluangnya tambah banyak ya. Dari 125 ini menjadi 150. Jadi terus pendanaannya juga kan dari UNIF itu maksimal sekarang 2 juta. Terus dari DITI itu juga maksimal 10 juta. Oh, dari kampusnya ada sendiri, tapi dari DITI-nya ada sendiri nanti. Nah, itu buat teman-teman yang masih ragu pengen ikut PKM atau enggak nih. Nah, mungkin bisa nih. Kan peluangnya udah banyak itu loh. 125 sampai ke 150 itu udah banyak. Ditambah 25 kan. Mana satu tim itu kan ada banyak tuh 5 orang maksimalnya nih. Terus, oke. Ini kan Mbak Alvina dan Mbak Ica sendiri lolos sampai tahap pendanaan PKM ini. Itu ada tips and trick guys sih. Lolos sampai ke tahap pendanaan. Tips and trick sendiri. Gitu.
Kalau untuk tips and triknya ya, yang pertama itu dari seleksi administrasi dulu. Itu yang bakal nentuin kita bakal didanai apa enggak. Berarti kan dari segi proposalnya ya. Gitu. Nah, kemudian yang harus diteliti itu apa aja, seperti yang disampaikan Ica tadi, kayak harus sesuai dengan buku pedoman, formatnya, kemudian sistematikanya seperti apa gitu. Itu yang bakal nentuin lolos enggaknya di pendanaan. Nah, terus yang kedua baru seleksi substansi. Seleksi substansi itu tergantung sama bidang kita, bidang PKM kita masing-masing, karena setiap bidang itu bobotnya berbeda-beda. Kayak PKMTM yang dinilai itu dari segi apanya gitu, terus PKMKC, PKMK itu harus disesuaikan dari segi itunya juga, karena masing-masing bidang itu berbeda-beda gitu ya. Mungkin dari Mbak Ica ada tips and trick lolos pendanaan nih, kan udah sampai lolos ke tahap pendanaan nih. Tips and triknya tuh yang harus teman-teman ketahui, mungkin bisa diketahui dan bisa catat hal-hal pentingnya. Iya, sama sih sama kayak Mbak Alvina. Tambahan lagi ya, itu ada tingkat kreativitasnya juga. Kalau semakin proposal kita tingkat kreativitasnya itu tinggi, maka semakin banyak peluang kita untuk lolos di pendanaan. Gitu. Wah, kreativitas ya. Oke, kan anak zaman sekarang udah kreativitas banget itu loh Mbak, menunjukkan ide Mbak gitu. Itu jadi dari judulnya tuh harus kreativitas banget ya sih. Iya. Harus yang berwarna menunjukkan isi dari proposalnya. Karena judul yang paling penting ya Mbak. Kalaupun dari judul itu udah pernah diajukan ya, berarti kita harus cari novel keterbaruan dari ide itu gitu. Oke, jadi gitu tuh tips and triknya tuh. Oke, terus berapa lama sih Mbak Ica dan Mbak Alvina satu tim kalian dalam PKMTM itu yang dihabiskan dalam membuat proposal? Ini kan PKM sendiri kan udah mau tahap penutupan sampai tanggal berapa ya? Maksimal tanggal 16 dikirim di Sigma kampus ya. Iya tuh, kan udah mau mepet gitu ya Mbak. Nah mungkin dari teman-teman sekalian yang masih belum membuat proposalnya tuh bisa manage waktu untuk membuatnya. Nah mungkin bisa diketahui dari timnya Mbak Ica dan Mbak Alvina nih, berapa lama kalian dalam membuat proposal? Ada nggak mungkin 1 minggu, 1 hari, 2 hari? Ada nggak? Berapa ya? Kalau untuk penentuan waktunya ya, itu kita ngejar deadline. Misalnya kayak ini kan terakhirnya misalnya tanggal 16 gitu kan ya. Nah, berarti jauh-jauh hari itu kita harus buat deadline siapa yang buat bab 1, bab 2, bab 3 gitu. Jadi masing-masing anggota ini dengan tanggung jawab tugasnya masing-masing, terus dikasih deadline misalnya tanggal 10 misalnya itu udah mengumpulkan gitu. Terus nanti dikumpulkan jadi satu dulu, terus dievaluasi dulu salahnya di mana, kekurangannya apa, itu dievaluasi bareng-bareng. Kalau dihitung berapa waktunya itu tergantung deadline ya. Iya, kalau semakin cepat pasti akan semakin cepat juga prosesnya gitu. Tapi ya ketentuan dari Dikti sendiri itu ada kan, ini misalnya kalau kita udah lolos dari proposal nih, kita lolos pendanaan, nah itu waktunya itu waktunya itu 5 bulan sekarang. Dulu kan 4 bulan nih. Nah sekarang ini waktunya lebih lama, jadi ada 5 bulan dan dihitung dari bulan ini. Misalnya kan ini udah pengajuan proposal nih, dihitung dari bulan Februari gitu. Jadi kalau 5 bulan sampai. Jadi kita diberi waktu lebih banyak 5 bulan ya Mbak. Wah, itu lumayan lama. Oke, nanti kan manage waktunya lebih cepat kalau kelompok kita, tim kita untuk dalam bekerja sama itu harus baik gitu kan. Nah, itu menurut Mbak Alvina, kalau semisal nih, pasti kan kita memilih tim yang bukan sama jurusan tuh kan pasti kan kita nggak tahu nih watak karakter mereka seperti apa. Kalau semisal dari Mbak Ica dan Mbak Alvina sendiri dalam satu timnya mereka kalian gitu kan,
ada satu orang yang nggak mau nih, yang kayak beda sendiri gitu dalam kan pasti kan dalam bentukan dalam membuat proposal pasti kan ada kayak membuat bagian ini tapi di bagian orang ini tuh belum selesai gitu padahal udah mendekati deadline gitu. Apa yang harus kalian lakukan gitu? Atau bisa tips and trick dalam mencari anggota yang baik gitu biar nanti proposal kalian dapat dengan selesai dengan cepat gitu. Oke, kalau menurut saya ya, cari anggota itu yang sesuai dengan gimana ya, kayak kalian tuh nyaman dengan orang ini dan tahu karakternya, pertama ya, oh anak ini rajin, ya itu ajak aja anak itu gitu. Terus anak ini disiplin, manajemen waktunya bagus, terus walaupun dia nggak pintar juga ya, tapi kalau dia mau berusaha tuh bisa loh kita ajak juga. Karena kita kan juga bisa membimbing dia gitu untuk menjadi yang lebih baik lagi gitu. Tapi jangan cari yang malas-malasan gitu. Iya, gitu. Susah itu kalau dibilanginnya itu bisa susah banget sih. Oke, jadi bahas ya. Kalau menurut saya ya itu namanya proposal itu kan penggabungan jadi satu dari beberapa pemikiran orang-orang tadi terus digabung jadi satu proposal gitu ya. Jadi kalau dari pendapatku emang benar yang kata Ica tadi, cari yang nyaman, yang menurut kalian itu nyaman, terus kemudian enak diajak kerjasama. Nah baru setelah itu bisa jadi tuh sebuah proposal gitu kan ya Cak? Tuh. Karena untuk menyatukan suatu ide dari macam-macam ide tadi ke dalam satu proposal yang hanya berfokus pada satu ide saja itu susah. Iya, gitu. Kalau nggak nyaman ya beda lagi. Bisa makin lama nanti membuat yang dia seperti itu. Iya betul. Jadi gitu tips and trick dalam mencari tim anggota. Cari tahu karakter dia dulu ya Mbak. Cari tahu kalau dianya males ya jangan gitu. Kita mungkin kalau mereka ingin belajar gitu belum tahu gitu kan bisa nanti dibimbing sama-sama karena kan dalam satu tim kita pasti akan saling membantu bersama gitu ya. Oke. Mbak Alvina dan Mbak sendiri ini kan PKMPM nih, pengabdian masyarakat. Mungkin ada dari teman-teman PGSD kita yang pengen nih ngambil PKM dalam bidang ini. Mungkin bisa dikasih motivasi gitu untuk teman-teman kita yang ingin mengambil PKM ini sendiri. Iya, motivasi. Yang pengen mengambil PKM ini tapi masih ragu nih, aku ngambil PKM ini atau PKM kewirausahaan atau PKM Kasacita nih gitu. Begitu berarti kayak memantepin mau masuk di PKM gitu ya berarti ya. Ya masih bingung nih. Ya itu gini, yang pertama itu kita harus cari mitranya dulu. PKMPM itu kan dia mengubah mitra yang awalnya kondisinya itu katakanlah misalnya masih belum dikatakan tahap baik, terus kemudian di situ kita membawakan inovasi untuk memperbaiki mitra tersebut. Gitu. Jadi yang pertama emang kita harus cari mitranya dulu, terus kita observasi mitranya itu punya masalah apa sih gitu. Nah, dari permasalahan mitra itu kita bawa inovasi. Gitu. Intinya lebih ke itu kalau PKMPM. Oke. Gitu. Mungkin dari Beca. Biasanya tuh kalau kebanyakan ya pengalaman kemarin itu kebanyakan salah masuk bidang PKM. Kan seharusnya PKMPM itu kuncinya itu mitranya non profit ya, bukan berprofit. Misalnya ada bantu tukang jamu nih kan kayaknya mengabdi sama masyarakat. Dikira itu masuknya di PM, padahal itu mitranya adalah berprofit, masuknya di PKM itu beda sama yang lainnya lah, kayak bapak-bapak tani perkumpulan gitu itu masuknya yang berprofit. Pokoknya yang dia sudah bekerja itu ada kayak usahanya itu mitranya berarti berprofit, masuknya di PI. Kalau non profit itu tadi masuknya di PM. Gitu aja sih kuncinya. Oke,
salah masuk kamar. Jadi jangan sampai salah masuk kamar, jangan sampai nanti ngambilnya yang berprofit karena itu beda-beda ya. Beda-beda Salah pengertian tapi beda bidang. Iya. Kalau berprofit itu di PI ya, Mbak? Iya. PI tadi. Oke. Jadi itu tuh. Jadi buat kalian nih yang masih ragu untuk PKMPM masih boleh untuk masuk di PKM ini di bidang ini kalau yang masih ragu gitu ya. Peluangnya juga lumayan banyak sih. Peluang di PKMPM ini dibanding PKM yang lainnya, Mbak? Iya. Kalau di kan Oh iya, soalnya biasanya udah banyak orang yang masuk. MPI itu juga banyak. Kalau kalian mau riset itu peluangnya juga banyak. Oke. Jadi buat kalian yang pengen riset atau mungkin tanya-tanya lagi nggak apa-apa, nanti kita ada sesi tanya jawab dengan teman-teman sekalian ya. Nah, oke, kita lanjut ke pertanyaan saya selanjutnya. Belum teman-teman. Oke. Bagaimana sih perasaan Mbak Ica dan Mbak Alvin? Nanti kan perasaan udah masuk ke sini, tapi ini beda lagi perasaan setelah ikut andil dalam PKMPM sendiri, terus sampai lolos ke tahap pendanaan itu, wah kan luar biasa sih perasaannya sendiri itu seperti gimana tuh? Mungkin kalau aku jadi banyak, wah sumpah puji syukur. Gak nyangka sih sebenarnya. Iya. Iya, mungkin bisa dijawab bagaimana perasaannya nih. Mbak Ica dulu atau Mbak Alvina? Mbak Ica dulu mungkin, atau mungkin aku dulu. Amin. Perasaan saya tuh kayak dulu tuh kayak sedih gitu loh, kayak takut gitu, cemas. Lolos gak iya kan bertahap pendanaan nih, pengennya lolos. Terus kalau ke PIMNAS dulu aku nggak kepikiran sampai situ, udah lolos tahap pendanaan dia udah bersyukur banget. Apalagi di PIMNAS tuh kayak kayak nggak nyangka gitu, kayak masa sih anak UMK ini bisa kayak gitu. Bisa kayak gitu. Bisa ya. Ya rasanya tuh kayak bener-bener seneng banget sih, kayak wow, gak nyangka gitu. Speechless. Soalnya baru pertama kali. Gitu. Masya Allah. Baru pertama kali dan udah lolos tahap pendanaan sih. Dan lolos PIMNAS juga ya, Mbak. Ya Allah, itu luar biasa sekali tahu. Itu juga bantuan dari pihak UKM juga sih. Benar support banget sama pihak Prodi juga. Ya kampus ya, Masya Allah. Kevin, Davina, perasaannya? Perasaannya awalnya nggak nyangka ya, sama seperti Ica, karena kita ngejalanin dari satu tahap ke tahap lainnya itu kayak apa ya, memang nggak berharap apa-apa ya, Ca. Terus kemudian ada pengumuman semakin lolos gitu. Jadi awalnya kita tuh emang fokus kejar di pokoknya proposal ini harus baik, harus ini gitu. Nah, tapi alhamdulillahnya dari kerja keras kita, kemudian dukungan dari banyak pihak juga, dari pihak UKM, terus Prodi, terus dari dosen pembimbing, dari universitas dan pihak-pihak lainnya, itu akhirnya kita bisa sampai di titik PIMNAS yang merupakan, kalau bagi saya ya, menurut saya itu suatu kebanggaan tersendiri karena bisa berdiri di panggung yang sama sejajar dengan orang-orang hebat yang ada di seluruh universitas di Indonesia gitu. Jadi kalau ditanya perasaannya seperti apa, sangat bangga sekali ya. Iya. Wah, Masya Allah, sangat bangga. Aku juga sangat bangga dan ketemu sama Mbak sekalian ini. Sangat kayak gak nyangka banget bisa dipertemukan ini gitu. Nah, mungkin dari teman-teman sekalian pengen tahu nih, benefit apa yang akan didapat setelah kita mengikuti PKM ini nih. Mungkin bisa dijawab, benefit enggak hanya tentang kayak pendanaan, kayak dapat uang, tapi benefit yang lainnya mungkin kan ada sih Mbak dalam kita mengikuti PKM ini. Iya betul, benefitnya salah satunya diantaranya itu ada konversi SKS, itu yang pertama. Terus juga dapat dana hibah dari DIPI dan dana tambahan dari pihak universitas juga. Terus selanjutnya benefitnya juga kalau lolos sampai ke tahap PIMNAS juga
full biayanya di cover, difasilitasi. Terus selanjutnya juga kita bisa membantu pihak mitranya karena tadi dia dalam keadaan misalnya ada permasalahan terus kita membawakan solusi, kan kita membantu pihak mitra kan ya berarti. Nah terus selain itu benefitnya juga kita dapat HKI, terus juga dapat publikasi jurnal dari penelitian-penelitian itu gitu. Apalagi HKI ini jadi syarat wajib skripsi juga ya Mbak, HKI? Iya. Kalau itu kurang tahu. Ada kayaknya ada. Oke, dari Mbak Alvina. Mbak Ica, astagfirullah. Maaf Mbak. Ya sama seperti Mbak Alvina tadi, kita membantu mitra. Jadi sebagai seorang mahasiswa kan kita juga harus bisa menyelesaikan permasalahan problem yang ada di masyarakat. Jadi kita bisa membantu pihak mitra, terus kita juga benefitnya itu didanai, benar juga sama Mbak Alvina, terus juga kita menambah soft skill kita ya, karena kan ini gak hanya nyusun PKM aja nih, kita juga ada ajang perlombaan, bersaing juga, terus cara-cara menambah ini public speaking juga, betul, kayak gitu kan. Oke, itu ada benefit-benefit yang akan kita dapatkan nih dari lolos PIMNAS. Sama Ada ya, kemarin waktu ada seminar itu kalau kita lolos PIMNAS nih, lolos aja ya, itu ada kesempatan bisa mendapat beasiswa S2. Itu dari pihak LPDP maupun BPI secara langsung kita daftar itu langsung lolos dalam administrasi ya. Kalau aturan merah itu ada saingannya lain juga. Ada tahapnya. Ada slot gitu. Wah iya nih. Sesuai lolos PIMNAS. Gitu. Untuk lolos PIMNAS sendiri kan udah gratis S2 ya. Nah itu bagus tuh untuk tahap administrasi ya. Iya. Masih ada tahap lain. Oke. Nah itu mungkin bagi teman-teman sekalian yang masih pengen mengikuti PM atau enggak. Nah ini nih benefit-benefitnya yang dapat kita ambil ketika kita mengikuti PKM sendiri. Nah buat teman-teman sekalian nih yang pengen mengasih pertanyaan atau berdiskusi lain dengan kakak-kakak kita yang berprestasi ini tentunya. Nah boleh untuk bertanya nih. Bagi yang pengen bertanya atau masih belum jelas nih PKM yang PKM yang apa, ada pertanyaan tentang PKM enggak gitu. Mungkin belum ada. Oke, belum ada. Gak apa-apa teman-teman kalau ingin mungkin udah jelas juga. Iya, pertanyaan saya tadi udah banyak ya. Udah banyak pertanyaan mungkin udah terjawabkan ya. Nah itu udah mewakili semuanya nih. Ya Allah. Berapa pertanyaan tadi? Banyak sekali udah. Kita durasinya masih kurang banyak ini. Oke. Nah, buat kalian nih boleh tanya-tanya. Atau nanti kalau masih belum jelas kan nanti bingung nih tentang PKM yang kayak gimana yang pengen kalian tahu gitu. Mungkin untuk menunggu teman-teman yang ingin bertanya, mungkin ada dari Mbak Alvina dan Mbak Ica yang pengen disampaikan nih kepada teman-teman semuanya, entah itu PKM atau apa gitu. Oh, udah ada pertanyaan. Apa itu? Untuk tanggal pelaksanaan PKM itu kapan? Nah, tadi kayaknya udah belum Mbak? Udah dijawab ya. Tapi mungkin dari belum mengikuti dari awal. Iya, mungkin gak apa-apa, mungkin bisa dijelaskan lagi oleh Mbak Ica dan Mbak Alvina tanggal pelaksanaan PKM-nya kapan tuh? Dari Mbak Laila, siapa? Mbak Laila Nuri Sandia tanya tuh, gimana Mbak tanggal pelaksanaannya PKM? Bisa dijelaskan lagi nih untuk Mbak Nur, siapa tadi? Mbak Laila. Oke.
mau sedikit jelasin ya. Kalau pelaksanaannya itu kan setelah pendanaan nih, kalau penyusunan proposalnya itu udah mulai dari sekarang. Soalnya maksimal dari Univ sendiri kan tanggal 16 nih. Nah, kalian tuh harus mulai nyusun proposalnya ya segera mungkin. Soalnya dari Dikti juga maksimalnya itu tanggal 28 Februari. Jadi kalau mau menyusun proposal bagi yang belum bisa dibuat mulai sekarang gitu. Kalau pelaksanaannya itu setelah lolos proposal tadi. Oke. Gitu. Oke. Jadi itu tuh pelaksanaannya PKM sendiri Kak. Itu kan kita harus dari pihak Univnya dulu tadi kan tanggal 16 ya. Kalau untuk Cici sendiri kan tanggal 28. Nah itu untuk Mbak Laila mungkin bisa dicatat tuh. Kalau untuk kampusnya sendiri itu tanggal 16. Dan kalau dari Dikti sendiri itu 28 Februari. Oke. Ada pertanyaan lain nggak? Mungkin yang masih bingung nih. Bagi teman-teman semua yang sedang menyaksikan podcast hari ini masih bingung tentang PKM tuh yang pengen disampaikan kepada kakak-kakak kita, pengen ditanyain, mungkin boleh untuk ditanyain. Nanti akan saya bacakan dan akan dijawab oleh kakak-kakak kita. Oke. Oh ya, tadi kan saya memberi yang pertanyaan tadi tuh Mbak, yang ingin disampaikan. Iya, semuanya Bapak boleh disampaikan apa saja nih yang perlu mahasiswa PGSD tahu yang sedang menonton ini tahu. Kan kita masih menunggu nih pertanyaan masih belum ada. Nah, boleh tuh apa yang ingin disampaikan nih yang pengen disampaikan banget untuk teman-teman PGSD tahu tentang PKM ini. Jadi Mbak Ica atau Mbak Alvina boleh satu-satu dulu. Dari PKM ya? Iya. Sudah sini PKM. Kalau dari PKM sendiri ya kalian harus cari permasalahan gitu, nanti kita bersolusi. Kuncinya sih itu. Iya. Terus kalau kalian mau PKM yang lainnya juga, kalian juga harus benar-benar mematangkan ide gitu. Kalau kalian pengen PKMK nih, kalian harus benar-benar mematangkan ide bagaimana sih peluang pasar yang diminati masyarakat, peluangnya segini. Kalau PKMK untuk anak PGSD sendiri mungkin kurang cocok ya. Iya. Kalau PKMK kalian bisa kolaborasi dengan anak manajemen. Iya, anak jurusan lain. Iya, anak jurusan lain biar bisa dikasih tips and trick gitu, cara saran dan lain sebagainya gitu. Ada spilan juga kalau PKMK itu dari pihak Univ sendiri tidak menerima judul tentang makanan dan minuman nih. Kalau kalian udah terlanjur nih punya judul makanan dan minuman, mungkin bisa dialihkan di PM aja gitu. Kalau di PM berarti kalian harus cari nih mitranya, mungkin dari ibu PKK yang nggak berpenghasilan, dia tuh nggak ada penghasilan. Nah, kita bantu untuk cari inovasi buat ibu PKK tadi berwirausaha kayak gitu. Iya, jadi kalau makanan dan minuman itu PKMK-nya itu peluangnya sangat kecil. Oh, oke. So Produk ya. Kalau produknya nggak apa-apa tapi asalkan jangan makanan dan minuman gitu. Nah itu tuh itu penting gitu. Soalnya nanti kalau ada yang udah buat judul tentang PKMK tapi tentang makanan dan minuman itu jangan dulu. Udah dikasih tahu dengan Mbak Ica nih, jangan yang ada makanan dan minumannya. Mungkin bisa dicari produk-produk lain yang tidak dengan makanan dan minumannya. Kalau dari Mbak Alvina? Oke, kalau dari saya ya dari segi proposalnya dulu. Dari segi proposalnya itu seperti yang sudah kita sampaikan tadi, jangan sampai salah kamar gitu. Iya. Jangan sampai salah memasukkan bidang kita itu apa. Intinya kalau udah punya permasalahan itu kita harus cari tahu dulu. Oh, PKM itu berarti harus bermitra non-profit gitu. Terus kalau PKM itu berarti mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di mitra gitu. Kemudian kalau PKMK sama seperti yang dijelaskan si Ica tadi, terus
kayak ininya jangan sampai salah kamar, jangan sampai salah memasukkan. Kalau misalnya kita buat inovasi nih, kayak misal pasta gigi dari ekstrak apa gitu. Nah, kemudian itu kita tinggal pilih itu mau dimasukkan ke jenis PKM apa. Apakah mau ke PKM yang berbasis riset ataupun mau ke PKM pengabdian. Kalau PKM pengabdian kan berarti nanti harus ada mitranya. Terus kayak misalnya siswa SD males gosok gigi misalnya gitu. Nah, dari situ itu misalnya permasalahan mitranya itu kita membawakan solusi dengan pakai sikat gigi ataupun dari pastanya itu. Nah, kemudian dari situ berarti kan kita harus itu ya menyesuaikan juga sama bidangnya, maksudnya gitu. Apakah produk kita ini masuknya di bidang PMPM ataupun bidang PKM yang lainnya. Itu dari segi proposal. Nah, kemudian kalau dari segi tahapannya untuk sampai di tahap timnas itu emang bisa dikatakan lama sekali ya. Dulu itu hampir kalau digabung sama menunggu pengumuman itu sampai tahap timnas itu sampai 1 tahun ya, Cak. 1 tahun prosesnya, dan itu benar-benar kayak kita harus manage waktu kita untuk ngerjain PKM itu sendiri, terus deadline dengan apa yang lainnya, terus dengan kayak kita kan dulu kan PKM kan dengan mitra ya, berarti harus saling komunikasi ke SD, terus kayak harus sering datang ke SD untuk melakukan risetnya itu, melakukan pengabdiannya itu gitu, dan itu hampir sampai 1 tahun dulu sampai di titik timnas. Wah, 1 tahun. Iya, lama sekali lama ya. Sekali dan itu waktunya sangat-sangat menguras waktu, energi, tenaga ya. Terus apalagi di tengah padatnya kuliah itu kan jadwalnya kan banyak, terus ada tugas-tugas numpuk gitu. Terus masih belum lagi PKM, deadline-nya gitu. Tapi tugas juga benar. Nah, tapi itu akan jadi suatu reward kebanggaan jika kita bisa berdiri di panggung timnas. Gitu. Kayak kerja keras kita, keringat kita, terus usaha kita selama 1 tahun itu akan terbayarkan ketika sudah di tahap timnas itu. Karena benar-benar bisa berdiri di panggung yang sama dengan orang-orang hebat itu sungguh pengalaman yang sangat luar biasa bagi saya. Iya, Masya Allah sekali. Wah, aku juga bangga sih kalau aku nanti insya Allah semoga Oke, itu kan kita harus manage waktu ya, Mbak. Iya, benar. Prosesnya selama kita mencari survei-surveinya itu juga lama sekali. Bahkan untuk menyesuaikan inovasi kita sama pihak sananya diimplementasikan itu kayak adaptasi gitu ya, adaptasi dari inovasinya kita sama pihak mitranya itu juga membutuhkan waktu gitu. Terus juga proses pembuatan produk kita, dan sampai 1 tahun itu, pokoknya lama deh kalau sampai tahap ke atas itu. Oh, itu sampai 1 tahun itu lama banget itu. Iya, Mbak. Untuk PKM sendiri itu tuh kalau semisal dari ada kayak kriteria nggak, kayak yang harus itu harus minimal semester berapa gitu, biar teman-teman pada tahu nih, atau nggak ada minimal semesternya, nggak apa-apa boleh semua ikut PKM gitu, atau gimana minimal semesternya gitu? Semua diperbolehkan. Aku dulu mulai semester 1. Wow. Ya, semua diperbolehkan. Itu maksimal kayaknya ya kalau nggak salah itu semester 7. 6 ya. Enggak, 7 berarti 7-8 itu kan udah mau skripsi. Nah itu kurang gitu. Tapi boleh sih. Tapi kalau lolos PIMNAS kemarin ada kejadian. Tapi kalau datanya itu belum tertulis lulus ya masih boleh. Statusnya kan masih mahasiswa. Iya, kalau statusnya udah lulus ya baru itu nggak boleh gitu aja. Iya. Tapi emang kalau udah ke semester ke atas itu mungkin ada kita manage waktunya mungkin yang sulit sih. Iya, mungkin kan kita harus survei dulu, terus apalagi semester 7-8 udah memasuki kayak skripsinya, ya Allah. Iya. Mungkin untuk teman-teman sekalian yang pengen bertanya-tanya lagi, nggak apa-apa. Ini mungkin kan untuk kakak-kakak kita untuk masih ada di sini. Nah, masih bisa nih untuk kalian bertanya-tanya yang tentang PKM itu, yang masih bingung lah
di pikiran kalian nih? Mungkin bisa ditanyakan, nanti akan dijawab oleh kakak-kakak kita. Oke, ya. Jangan lupa belajar sebenarnya. Belum ada yang lain ya? Atau mungkin dari Mbak siapa? Mbak Yunita. Mbak Yunita. Iya, dari Mbak Yunita mungkin. Saya sudah bertanya banyak ini. Udah bertanya banyak tadi. Bertanya apa lagi ya? Mungkin tadi udah pertanyaan saya dan mewakili semuanya tuh ya. Iya, betul. Betul nih. Atau Mbak Alvina atau mau bertanya-tanya juga. Mbak Ita bertanya kepada yang di rumah kan belum ada yang tanya nih. Atau mungkin yang mau tanya soal yang lolos timnas bisa dapet apa tadi beasiswa LPDP itu, mungkin ada yang mau tanya itu, mungkin nanti bisa dijawab dengan narasumber kita Mbak Ica. Nah ya, dijawab sekarang juga kan Mbak. Itu langsung gini loh, kalau kalian kan udah lulus nih, kan Iya. itu ada program beasiswa LPDP itu setiap tahun pasti ada, PPI juga ada. Nah, tinggal daftar aja di websitenya, itu ada. Oke. Ikuti panduannya, terus administrasinya gitu. Oh iya, buku panduan itu yang paling penting sih, kita harus tahu. Berarti itu kalau cuma lolos timnas bisa dapat beasiswa itu ya Kak? Iya. Kemarin gitu aku seminar. Ya, kalau kita lolos timnas itu bisa ikut itu beasiswa LPDP ataupun BPI dan ada slot sendirinya gitu. Iya, tadi juga katanya gratis untuk S3 dong. Iya. Kalau bisa lolos ke tab selanjutnya Ya, yang tahap administrasi apa Iya, gitu. Mungkin bisa dicatat itu teman-teman sekalian. Iya. Nah, kita bahas. Mungkin dari teman-teman boleh untuk bertanya atau apapun. Oh ya mungkin udah jelas ya. Oke. Karena masih karena belum ada yang mau tanya dan durasi kita udah hampir mau selesai nih Kak sekalian. Oke, mungkin dari teman-teman sekalian yang sudah menonton podcast pada hari ini, terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir dan udah mencatat hal-hal yang penting ini. Hal-hal penting yang udah disampaikan oleh kakak-kakak kita nih yang berprestasi dalam PKM ini. Terima kasih. Dan juga kepada narasumber kita, Mbak Ica dan Mbak Alvina yang terima kasih sudah mau hadir pada hari ini di acara podcast hari ini tentang serba-serbi PKM. Gitu. Nah, mungkin sebelum penutupan nih, ada satu kata-kata bijak aja gitu. Mungkin bisa teman-teman nih yang lihat di sini kata-kata bijaknya nanti bisa dicatat dan mungkin nanti atau nanti bisa di tag nih IG-nya Mbak Ica dan Mbak Alvina. Nanti kalau mau ingin bertanya-tanya terus atau men-tag nih kata-kata bijaknya untuk dibuat kotos, jangan lupa di tag dan nanti akan di repost di story-nya Mbak Ica dan Mbak Alvina. Oke, mungkin dari siapa dulu nih? Mungkin dari Mbak Ica atau dari saya dulu. Tapi motivasi juga. Iya mungkin jangan lupa untuk mencoba. Jangan takut untuk mencoba gitu. Jangan lupa. Oke. Mungkin itu aja sih kata-kataku. Udah bijak banget ya. Iya. Bijak sekali itu. Mbak Ica, Mbak Elvina. Mbak Ica dulu. Kata-kata bijak nih. Kata-kata bijak nih. Jangan mudah putus asa dan mudah menyerah dalam menghadapi apapun nanti rintangannya yang akan kalian jalani. Apapun nanti masalahnya nih, kan biasanya ada problem juga yang lain, mungkin dari kondisi keluarga dan lain sebagainya, atau dari kita sendiri capek lah gini lah, itu kalian tuh nggak usah mudah menyerah gitu, pasti nanti ada jalannya sendiri. Iya betul.
apapun yang kalian usahakan itu insya Allah akan membuahkan hasil yang maksimal. Udah sepadan sama hasil kerja keras kita gitu. Kalau kata-kata dari saya, usaha itu tidak pernah mengkhianati hasil. Betul. Itu kata kuncinya, karena jika kita sudah terjun berkomitmen untuk melakukan suatu rencana, itu harus kita segera tuntaskan ide-ide maupun rencana-rencana ataupun mimpi-mimpi yang sudah kita buat. Dan benar yang kata Yunita tadi, jangan pernah takut untuk berani mencoba. Dan apapun masalahnya, apapun yang problem selama kita proses itu gimana ya, itu jangan putus asa, ininya pokoknya terus berusaha, karena kerja keras kita, keringat kita, usaha kita, doa kita, dan apapun yang kita usahakan itu akan membuahkan hasil, walaupun nantinya tujuan kita itu tidak seperti itu, tapi Allah sendiri yang punya jalan terbaiknya. Makanya tadi usaha itu tidak pernah mengkhianati hasil. Betul, gitu. Masya Allah. Nah, iya betul tuh, jangan lupa mencoba aja. Terus gak apa-apa tuh gagal, karena gagal itu kan manusiawi, gitu kan. Gak apa-apa berbuat kesalahan, karena kan orang-orang yang sukses itu pasti melalui kegagalan gitu. Nah, tapi dengan kegagalan itu kita jadikan pelajaran untuk kedepannya, ya kan Kak? Oke, terima kasih untuk teman-teman yang mau ingin bertanya, mungkin Mbak Alvin dan Mbak Ica untuk penutup hari ini, tapi dari teman-teman masih malu gitu kan untuk bertanya, mungkin bisa memberikan akun medsosnya untuk menjadi narahubung gitu ya, untuk teman-teman sekalian. Boleh dulu nih. Sosmed apa ini? Instagram atau apa? Ya apa? Ya boleh di. Ya nanti bisa merepost itu kata-kata bijaknya Mbak Alvin dan Mbak Ica. Wah, kata-kata bijak sekali itu. Ya, Instagram saya alvina.nuraini. Kalau Ica? Kalau aku Instagramnya Ica_Sylvia. Oke, nah itu F. Pakai F, bukan V. Kalau V beda lagi. Nah, buat teman-teman nggak apa-apa tuh nanti dihubungi kakak kita yang masih bingung atau masih malu untuk bertanya di sini, nggak apa-apa, nanti tanya lewat chat pribadi Kak Ica dan Mbak Alvina di akun medsos tadi. Oke, terima kasih. Karena ini udah berada di penghujung acara, terima kasih buat semuanya, terima kasih buat teman PGSD yang sudah menonton sampai akhir, dan kakak-kakak kita yang udah sampai di Lawas Pembinaan ini yang sangat menginspirasi sekali, yang sudah mau datang ke acara podcast hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak. Terima kasih Yunita. Saya sangat bangga ketemu Mbak Ina. Terima kasih. Mohon maaf saya sebagai moderator pada hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau pengucapan kata, mungkin bisa dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.